ya, mencari peluang selnya. Karena kenapa? Karena MA ini itu berfungsi sebagai resisten maupun support yang dinamis, yaitu bisa menyesuaikan harganya gitu, ngikutin harganya. Jadi berubah-ubah. Nah, di sini contohnya harga sekarang nih ya, harga sekarang kan dia udah mulai masuk nih si MA8 dan udah berhasil masuk ke MA125-nya ya. Dan ini akan ada potensi kenaikan yang berlanjut ya. Nah, salah satu syaratnya untuk mengambil open posisi di teknik ini yaitu yang pertama kita tunggu MA ini bersilangan terlebih dahulu ya. Ambil contoh yang ini perhatikan teman-teman ya. Di sini ya. Di sini ada persilangan antara MA8 dan 21 yang dimana awalnya MA21 ini ada di atas MA8 ya. Nah, setelah bersilangan apa yang harus kita lakukan? Tunggu si MA ini ngasih jarak. MA8 dan MA21 itu berjarak ya. Jadi yang pertama bersilangan, yang kedua itu berjarak ya. Jangan karena kelemahan MA itu kalau misalkan si MA ini berdekatan itu kita nggak boleh entry ya. Ini nggak bisa dipakai ya. Kalau misalkan berdekatan gini, maka kita tunggu dulu si MA-nya itu bersilangan lalu melebar ya, memberikan eh, ruang lah. Nah, setelah itu ada poin ketiga yang sama pentingnya yaitu tunggu candle menyentuh salah satu MA dari 8 maupun 21 ya. Karena ini terlihat si MA-nya itu ada di bawah candle, maka fokus kita untuk mencari peluang buy-nya ya. Ingat, kalau MA-nya ada di atas candle, kita fokus mencari sell. Kalau MA-nya ada di bawah candle, kita fokus mencari area buy-nya atau entry buy-nya ya, karena peluang yang akan terjadi ya kalau misalkan dilihat dari MA-nya ini akan ada potensi kenaikan yang berlanjut. Apalagi kalau misalkan dia berhasil breakout resistennya di sini ya. 2633-nya itu bakalan bisa melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, untuk sekarang kita tunggu si MA-nya ini kesentuh. Lalu kita ambil posisi buy ya, teman-teman. Kita ambil posisi buy ya dengan target 5 sampai 7 poin aja ya. Dengan target 5 sampai 7 poin karena kalau misalkan kita lihat di sini akan ada news juga jam setengah 9 ya atau jam 8 newsnya tuh tentang kalau gak salah itu pengangguran ya, klaim pengangguran di Amerika. Kalau saya lihat dari forecastnya tadi itu ada penambahan dari yang awalnya 200 itu prediksinya akan menjadi 203. Kalau misalkan ini terjadi aktualnya, kita lihat aja ya. Kita buka dulu Forex Factory-nya. Bentar ya, biar enak, biar kita sama-sama belajar membacanya. Oke, belum muncul ya? Belum, Master. Nah, kita pindahkan ke sini. Oh, sorry, salah. Salah ya tadi. Yaitu yang sebelumnya, minggu lalu itu forecast-nya itu di 220K ya. Nah, di sini si forecast-nya itu ada kenaikan ya jumlah penganggurannya yaitu dari 220 menjadi 223. Ini ada kenaikan. Kalau misalkan nanti jam setengah 9 aktualnya sesuai bahkan lebih besar, maka akan kecenderungan emas kembali naik
Karena ini pengangguran semakin banyak, maka akan membuat para investor bakalan berpikiran kalau misalkan keuangan atau apa mata uang USD akan melemah karena semakin banyaknya pengangguran. Tapi kalau misalkan aktualnya nanti itu di bawah forecastnya, ya forecastnya kan ini 223 ya. Kalau misalkan dia munculnya di 220, maka akan ada dorongan meskipun tidak akan signifikan seperti news EcoMC maupun NEP. Ini akan ada dorongan untuk penurunan terlebih dahulu, ya. Apalagi kalau misalkan hasil aktualnya ini bisa melebihi eh, hasil minggu lalu, yaitu di 2020, 2000 200 lagi, 220 220, batch. ya, 220. Misalkan di aktualnya nanti jam setengah 9 ini eh 219. Nah, ini akan ada potensi penurunan yang sedikit agak jauh gitu ya. Sedikit agak jauh karena dari forecastnya pun ini jauh hasilnya maupun sebaliknya. Kalau misalkan di aktualnya nanti ya hasilnya melebihi forecastnya itu akan ada kenaikan yang cukup signifikan juga ya. Tapi nggak akan ngetren kayak EcoMC maupun NIP ya. Paling dikocok doang, kocok atas, bawah balik lagi sideways gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di chartnya, kita balik lagi ya ke chart. Kita lihat, ini nggak kalah penting ya teman-teman. Kita pindahin ke D1 ya, ke daily ya. Kalau misalkan kita hitung, rank hariannya udah berapa nih? Kita hitung ya. Rank harian hari ini, si Gold itu pernah melakukan penurunan ke 2614,25 dan harga tertinggi kenaikannya itu di 2630. Nggak lain kalau misalkan kita hitung, ranknya itu baru 15. Sedangkan rank di gold itu bisa sampai 25 bahkan 30. Itu di luar news. Kalau misalkan ditambah news itu bisa nyampe 50 poin atau 500 pip gitu. Jadi ada kemungkinan gold ini masih bisa melanjutkan kenaikan sedikitnya, sorry, maksimalnya 15 poin lagi ke atas. Berarti kurang lebih sekitar harga 2644 lah ya. 2644 ini bakalan bisa dikejar gitu untuk malam ini. Atau kalaupun misalkan sebaliknya, kalau misalkan penurunannya ini berpotensi dia melakukan penurunan paling jauhnya untuk hari ini gitu ya ke 2600 ya. Itu rank harian untuk hari ini. Itu di luar news ya. Nah, kita tunggu turun dulu ya. Kalau misalkan untuk signalnya saya ngikutin dari indikator eh, Moving average. moving average ini ya. Karena kalau Betul. misalkan kita lihat ini udah bersilangan syaratnya ya. Satu, syarat pertama di sini sudah bersilangan. Yang kedua dia udah ngasih jarak nih antara MA8 dan MA21 ya. Ini udah berjarak dan di sini sebenarnya udah telat ya kita. Udah di sini sentuhan pertamanya itu di sini. Kalau misalkan teman-teman tadi udah mengetahui misalkan berarti 4 jam ke belakang mungkin teman-teman yang penganut 3MA ini udah ambil posisi buy di area ini ya. Di poin ini nih, poin ini. Kita tunggu ya nyentuh lagi baru kita ambil posisi buy. Kita tandai ya sekitar harga berapa? Atau kita pending order aja ya. Bisa nggak? Kita pending order. Kita pending order teman-teman. Kita pending order ya. Boleh, boleh, Master. Nah, lotnya disesuaikan aja sama balance ya teman-teman. Kita buy limit aja ya. Buy limit harganya 26 berapa tadi?
Kayaknya harus 26 pas deh, nggak bisa lebih ya. Karena kalau misalkan di DD Max itu minimal jaraknya itu 20 pips atau 2 poin ya untuk penempatan pending order. Jadi harga sekarang itu di 25, 26, 28 berarti kurang lebih bisa dipasang di 26, 26 ya. Yaps. Untuk stop lossnya kita pakai intraday aja ya. 10 poin, take profitnya 10 poin juga. Kita pasang. Ya, kalau teman-teman ada yang mau mengikuti, silahkan ya. Pasang 1 banding 1 ya. SL 10 poin, TP 10 poin. Untuk sinyalnya buy limit ya. Oke, udah ditulis ya Bapak Ibu. Iya, Hmm. mudah-mudahan newsnya juga mengikuti ya, mengikuti dari teknikal ini. Biasanya selalu sejalan sih, cuman yang namanya news, indikator itu nggak bisa ngebantu ya. Jadi kita harus nanti ketika rilis news, kita harus lihat aktualnya apa nih. Kalau misalkan aktualnya lebih kecil daripada forecast, maka akan ada potensi penurunan terlebih dahulu. Karena kalau yang klaim pengangguran ini itu kebalikannya ya. Kalau misalkan angkanya semakin besar, maka itu akan menjadi negatif untuk USD. Semakin kecil penganggurannya, ibaratnya kalau semakin banyak pengangguran, maka pemerintahan kita akan sulit mengelola dan ibaratnya ya ke apa pelemahan untuk USD-nya. Tapi kalau penganggurannya sedikit, maka akan menjadi bagus untuk mata uang itu sendiri gitu. Gitu. Silakan buka sesi pertanyaan aja Mas Adin. Kalau Oke, misalkan siap, teman-teman siap. ada yang mau Hmm. bertanya, Ini udah ada beberapa pertanyaan, Coach. Pertama kan di sini dari Mas Adrian. oke. Untuk arah news kira-kira kemana Pak? Sebetulnya kan tadi udah sempat dibahas ya Udah, ya. untuk news gitu kan. Kalau misalkan sesuai sama aktualnya berarti kan bad for USD yang dimana SAU Betul. bakal melakukan kenaikan gitu Mas Ya, Adrian. ya Kecuali betul. kalau misalkan untuk hasilnya di bawah 220 aktualnya itu artinya good, bagus Ya, untuk USD ada gitu. kemungkinan bisa Untuk melakukan penurunan. penurunan. Tadi kan Betul. udah dibahas ya, paling jauh Ya, penurunan bisa sampai 2.600 ya. betul. Kenaikan paling jauh tadi tuh di 2.644. 44 Karena kita range hitungnya harian ya. rank harian ya, bukan menerka-nerka katanya oh kayak dukun aja udah bisa apa nentuin harga bisa turun ke sini gitu ya. Tapi saya Betul. membaca dari rank hariannya. Itu nggak kalah penting ya teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman yang suka tradingnya itu averaging. Nah, ini penting juga yang namanya rank harian gitu. Jadi kalau misalkan rank hariannya masih jauh nih, ya udah nanti aja averagingnya gitu. Oke, terus Oke, ada di lanjut. sini ada Pak Cahyo. Pak Cahyo, kita open sell atau buy? Untuk signalnya udah di-share ya Buy untuk Pak limit ya. Cahyo. Ya, kita Sebenarnya buy kalau limit. misalkan teman-teman mau entry langsung, nanti ketika nyentuh MA8-nya udah langsung bisa aja gitu ya. Betul, betul. Bisa Untuk langsung time entry. frame-nya ini H1 ya, H1 ya, Coach. di Ya, time frame H1. Pak Cahyo untuk time frame-nya di H1 ya. Jadi kalau misalkan nanti ngelihat ada pergerakan candle yang dimana mendekati atau nyentuh MA8, itu boleh langsung open buy. Kalau misalkan nggak ikut pending order ya, kalau misalkan mau langsung eksekusi gitu. Oke, terus ada Mas Rizky di sini. Yang kuning itu MA berapa Om katanya? MA125 Pak. 125 eksponensial ya. Iya, itu benteng terakhirnya Pak. Betul. Enaknya 125 kita bisa menentukan tren ya nggak sih Iya, Coach? betul betul. Itu tren tren kuatnya lah ibaratnya di H1. Tren kuatnya ketika MA21, MA8 berhasil di breakout ya untuk atau dijebol, maka tahanan terakhir kita itu ada di MA125-nya gitu. Kalau misalkan di MA125 itu mantul dalam artian nih misalkan turun MA21 ketembus MA8 ketembus tapi dia retrace di MA125 dia akan kembali naik mengejar MA21 maupun MA8-nya seperti itu.
Terus, oke, coach. Terus dari ada Mas Recovery FX anjay. News, news jam 20.30. Betul, betul. Oh, itu ngejawab Mas Oh Iman. ya. Mas Iman tadi nanya, news jam Hmm, berapa bangku katanya. News jam 20.30 atau jam setengah 9 ya, Bapak Ibu untuk news. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang masih punya posisi, sebetulnya kalau misalkan menjelang news, atau misalkan sebelum jam setengah 9 alangkah lebih baiknya pakai TPSL ya nggak sih coach betul, betul, gitu. betul. Itu jauh Jadi lebih aman. betul, apalagi dengan misalkan nih keterbatasan ketahanan akun sendiri gitu kan, ya udah mending pasang eh, apa TPSL aja supaya aman. Betul. Oke, ada Pak Zal. Ada kelas apa aja master, boleh coach dijelasin mungkin kelas di Didimax coach. Sebenarnya banyak ya kalau misalkan untuk di kelas di DMAC itu salah satunya itu adalah kelas Pripat Masti Chenli yaitu Betul, Mancing Mania ya. Lalu ada trilogi itu dari Mbak Dina ya. Terus ada grup 3 mentor ya, itu DEC itu semua teman-teman bakalan masuk ketika betul, teman-teman gabung di pusat ya. Kecuali teman-teman yang gabung di cabang itu gak bisa ya, gak bisa masuk ke pusat karena itu fasilitas dari pusat gitu. Itu beberapa kalau misalkan untuk scalping mancing mania itu open posisinya itu di jam sesi Amerika ini sekarang-sekarang Amerika. nih. Betul, Makanya kenapa sekarang ada Zoom karena sebenarnya di sini tuh mau mancing tadi itu. Cuman karena Masti Challenge-nya kurang sehat ya, makanya yang isi saya aja memperkenalkan tekniknya terlebih dahulu. Siapa tahu teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kurang jelas itu bisa langsung hubungi ke saya atau misalkan ke Mas Channel-nya langsung itu bisa gitu. Terus betul, betul. kalau misalkan jadi di sini tuh teman-teman bisa ibaratnya banyak baju atau banyak pilihan kelas-kelas. Saya sendiri punya kelasnya. Eh, Pak Religi ada, Pak Dandi ada, Pak Genta ada, semua ada. Jadi balik lagi ke teman-teman, cocoknya yang mana nih? Ibaratnya kalau misalkan milih makanan, Bapak sukanya yang pedas, yang manis atau yang asin. Kalau yang pedas ikut kelas Miss Chanli. Gitu, ibaratnya ya. Kalau misalkan yang manis-manis nih, Ini baru cari sampai Garisa. yang manis-manis kalau misalkan yang manis-manis ikut misalkan kelas DEC gitu. Atau misalkan ada Mbak Dina itu banyak banyak banget. Cuman kelebihannya itu setiap setiap mentor atau misalkan setiap master-masternya itu mempunyai teknikalnya berbeda. Makanya jangan Betul. heran ketika misalkan di Mancing Mania kenapa ambil posisi buy tapi di misalkan di grup lain misalkan ngambil sell. Ya karena itu tadi kalau misalkan teman-teman menggunakan moving average mau nggak mau akan mengikuti arah tren yang Betul. terjadi di Setuju, time frame setuju, H1 Coach. gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan teknikal lagi, teknikal lain misalkan kayak support SNR aja. resisten, Ya. ya support Sekarang resisten. sekarang sebetulnya sell sih Dia kalau bakalan SNR. ambil posisi sell karena Betul. harganya berada di resisten Resisten. gitu. Begitupun sama kalau misalkan ada orang yang menggunakan Fibonacci dan lain-lain itu bakalan memberikan signal-signal yang berbeda. Tergantung ibaratnya Bapak lebih cocok kemana nih, lebih trust kemana, lebih ke apa, prepare kemana gitu. Lebih mengenal teknik mana ya itu dalemin aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak teknik, cukup satu teknik tapi Bapak bener-bener tahu kelemahan dan kelebihannya. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Oke. Jadi Betul, betul, banyak Coach. banyak banget kalau misalkan nanyain kelas, cuman yang Miss Chanley ini ada minimal depositnya Depositnya, gitu. betul. Mungkin kalau misalkan berbicara untuk kelas sendiri, detailnya gitu kan biar ada posternya juga bisa langsung ditanyain ke Bisa. trading advisor kita Ya, gitu. betul. Jadi bisa langsung tanyain aja ke yang ngajak Bapak Ibu untuk join webinar di sini gitu. Terus tadi juga ini ada Mas Iman ya, MA8 kesentuh kita baik kah, Master katanya. Iya, kalau misalkan MA 8 ini kesentuh, ini kan udah kesentuh ya. Ini bisa Ups. ambil posisi buy ya, teman-teman.
Kalau misalkan nggak mau pending order. Kalau saya ini kan udah pending order ya, kita tunggu aja. Atau cuma beberapa pips lagi untuk kena ke pending Pending ordernya ordernya. ya, Betul, betul. gitu. Ditambah ini Terus bentengnya juga ada tiga nih, ya 58 itu sama ketahanan 21. ketahanan semua sih. Betul, gitu. Terus ada dari Pak Pak Adrian David, teknik MA apakah bisa dipakai time frame M15 coach katanya. Tentu Pak, bisa. Tergantung Bapak kalau misalkan teknik 3MA ini bisa digunakan untuk scalping, intraday maupun long term. Nah, tinggal kalau misalkan teman-teman mau menggunakan scalping, tinggal turunin aja M15 dan M30 itu untuk scalping. Ya, kalau untuk intraday itu di H1 H4. Kalau long term itu H4 atau daily ke atas itu bisa digunakan. Dan ini untuk semua mata uang juga bisa ya, nggak cuma Betul, gold betul, gitu. betul. Ini semua market bisa ya, mau saham mau ini bisa ya. Cuman kalau saham kan kalau kenaikannya sedikit-sedikit agak kurang kerasa ya, kecuali kalau misalkan balance-nya langsung banyak itu bisa kerasa kalau Betul. di saham. Oke, terus mungkin berikutnya dari Pak Hazel. Permisi coach katanya, izin bertanya, biasanya berapa lama sih efek dari news apa klaim pengangguran ini gitu kan Hmm. katanya efek saat terjadi dan setelah terjadinya Master terima kasih. Mungkin ketika rilis news itu efeknya berapa lama coach? Oh, kalau misalkan itu tentatif ya Pak, kalau misalkan untuk eh, news efeknya tuh berapa lama Betul, itu tentatif Pak, tentatif. Ada yang langsung ngerespon, ada yang nunggu close candle dulu. Udah misalkan close candlenya itu nanti jam 9. Nah, rilis news itu jam setengah 8. Nah, nanti setelah close candle di H1-nya biasanya langsung bergerak gitu. Cuman kalau misalkan untuk nanya berapa lama itu tentatif Pak. Ada yang langsung, ada yang enggak. Cuman kalau misalkan biasanya sih enggak lebih dari jam 10 ya. Kalau untuk eh, news pengangguran ini ya. Cuma kalau untuk Eco MC kan itu berlakunya untuk 3 bulan ya. Jadi dan sebenarnya kalau Eco MC kemarin kan harusnya itu eh, pelemahan ya untuk USD ya. Karena menurunkan suku bunganya gitu ya. betul. Cuman ketika pidato si Abah tuh bilang kalau misalkan dia akan menunda eh, untuk apa ya? Untuk pemangkasannya ke depannya. Makanya kenapa terjadinya penurunan yang cukup signifikan setelah rilis pidato tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan akan ditunda. Cuma kalau misalkan teman-teman mau tahu info lebih lanjut tentang EcoMC, saya ada webnya nih, teman-teman bisa cari bentar ya. Saya cari dulu. Ada apa ya? Nih, muncul belum? Belum ya? Belum coach. Bentar. Nah, ini teman-teman ya. Kalau untuk mengetahui suku bunga nih di sini. Udah muncul belum? Muncul gak? Sudah, sudah. Nah, nih ya, di sini teman-teman. Nanti tanggal 29 Januari ini akan ada EcoMC lagi nih. Nah, bisa dicek di sini ya. Nah, ini untuk tanggal 7 Maret, tanggal 18 Juni, Juli, ini ada semua di sini. Jadi bisa teman-teman pantau ya. Nah, ini keputusan yang bakal diambilnya tuh. Kalau misalkan sampai nanti berapa berarti sekitar 1 bulanan lagi kalau misalkan hasilnya masih besar nih 93% untuk apa eh si pemangkasan suku bunganya maka ini akan diberlakukan
pemangkasan suku bunga lagi. Tapi kemarin terakhir tuh bilang kalau misalkan suku bunga itu bakalan ditunda pemangkasannya gitu. Kalau misalkan ditunda ya berarti Si siap-siap penguatan, ya ya, USD akan kembali menguat gitu, teman-teman. Buy limitnya sebentar lagi kena ya. betul. Tipis sedikit lagi. Iya, Terus dari ada pengguna Zoom nih Coach. Jadi newsnya ini setahu USD naik ya katanya. Kalau misalkan untuk aktualnya sesuai sama forecast, ini betul, bakal naik untuk pengguna Zoom ya, Bapak. Gitu. Kalau misalkan aktualnya ternyata di atas 223, ya ini bakal ada kenaikan untuk SAU USD. Gitu. betul. Untuk ada Mas Egal, minimal depositnya berapa kalau di broker di Max? Boleh Coach? Untuk minimal depositnya. Sebenarnya untuk minimal itu lebih tepatnya mungkin idealnya ya, idealnya itu di Betul. 10.000 ya, 10.000 atau 100 juta. Karena kenapa? Karena yang pertama untuk kenyamanan kalau misalkan trading itu ketika dananya cukup ya, ibaratnya kayak gini simulasinya. Ketika eh, Bapak itu akan saya berangkatkan misalkan umroh, Bapak akan memilih membawa uang 10 juta atau 100 juta. Ibaratnya kayak gitu. Tentu kalau misalkan teman-teman dari perjalanan, misalkan itu kan dari Indonesia ke Arab itu kan lumayan jauh ya. Perlu perlu yang namanya pembekalan yang lebih. Meskipun estimasinya nggak sebesar 100 juta untuk pergi umroh gitu ya, untuk bekal dan lain-lain misalkan. Cuman karena kita pertama kali nih, kita pertama kali, alangkah lebih baiknya kita lebih menyiapkan dana lebih gitu. Takutnya ada kendala misalkan kayak eh, apa? Ada penginapan yang tadinya kita nyari penginapan ini yang harganya udah cocok ternyata oh pas datang ke sana penuh maka harus menyiapkan penginapan yang lain dan budgetnya lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi untuk kenyamanan sih lebih tepatnya untuk kenyamanan dan karena di DMAX ini penggunaan lot paling terkecilnya itu di 0,10 maka mau nggak mau teman-teman ya menggunakan idealnya di 10.000 gitu. Kalau misalkan di 5.000 bisa nggak? Bisa, cuman kalau idealnya di 10.000. Buy limitnya kena ya, buy limit Iya, aktif teman-teman. aktif buy limitnya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu telat untuk mengikuti buy limitnya bisa langsung buy sekarang ya Bapak Ya, Ibu. betul. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi nggak ada posisi terus mau ikut entry boleh ya, pakai lot Ya, kecil dulu aja. nggak harus nunggu sampai TP kok. Misalkan teman-teman udah kenyang Ya, nih 3 poin ya betul. udah sikat aja Langsung sikat gitu. dulu aja. Ya. Dan Apalagi biasa kan dan biasain kalau misalkan teman-teman udah running 5 atau sampai 7 poin SL plus aja. Yang tadinya betul, SL-nya di bawah itu teman-teman geser di geser atas aja. harga entry minimal 1 poin aja. Jadi ketika harga balik lagi itu masih tetap profit ya, Betul, seperti itu. setuju, setuju banget Mas Dar. Terus ini ada yang nanya nih, itu yang biru MA berapa tuh? MA 8 ya? Kalau yang Eh, biru. Kalau Eh, biru itu dua MA satu dua satu, ya, ya, dua dua satu. satu. eh Mbak atau Mas, Mas saya itu yang biru MA berapa? Itu MA satu ya, Kak. Gitu. Terus ini ada Mas Japir, Kos. Tadi kan ngomongin kelas manis sama dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan kelas yang pedas ke siapa, Master Ke Masih katanya? Stanley Pak. Kenapa pedas? Karena kan mainnya itu di Masih Stanley itu kan scalping ya. Jadi Iya, cepet gitu. betul, Ibaratnya kalau setuju. misalkan kita kan udah makan pedas nih, pengen-pengen cepet, pengen minum gitu. Pengen minum Cuman ya. hasilnya langsung kerasa gitu loh. Betul, Pedasnya tuh langsung kerasa gitu. Makanya ibaratnya kalau misalkan pedas itu entry-nya itu kan kalau misalkan Masih Stanley itu scalping ya. Jadi averaging juga. Jadi teman-teman bisa mengikuti ke kalau pengen yang kalem-kalem dan signalnya misalkan signalnya cukup sehari itu 1 sampai 3 itu bisa ke Didimek Education betul. Center Kelas 3 gitu. mentor kita. Ya, kelas 3 mentor gitu. Bebas gitu ya. Kalau misalkan Bapak cocoknya dengan 3 MA ya udah. Masti Chanli terus Fibonacci bisa ke 3 mentor maupun fundamental dan lain-lain itu lengkap paket komplit. Ada SMC juga itu saling melengkapi gitu.
Betul, setuju, setuju. Terus tadi juga ada yang nanya sebetulnya coach, ada Mana? dari Pak Musa sebetulnya, Bang, kalau misalkan udah beres pembahasan tentang moving average, mungkin bisa tolong bahas SMC. Cuman sebetulnya gini, Mas Musa, kalau misalkan kita bahas SMC sekarang sih agak panjang gitu. Kalau misalkan Betul. kita mulai dari awal gitu kan dari Mungkin minggu basic. depan ya. Betul, kalau misalkan untuk SMG sebetulnya bisa di next webinar. Jadi kita Ya, betul. fokus Jadi fokus ke fokus satu satu. dulu. Betul gitu kan. Karena kan untuk sekarang kita temanya lebih ke 3MA expert gitu kan. Jadi Betul. untuk Bapak Ibu yang lain juga bisa lebih fokus gitu sih. Jadi mungkin di next Jadi webinar ya. betul satu-satu. Atau misalkan nanti Bapak mau privat langsung dengan Master Widi, misalkan dengan Betul. saya juga boleh. Itu bisa. Bisa diatur Bisa, jadwalnya aja. bisa banget gitu. Tinggal japri aja ke yang ngajakin Mas Musa untuk Betul. datang atau misalkan untuk masuk ke webinar ini gitu. Oke, nextnya mungkin di sini dari Pak Hasan. Berarti untuk eksekusi harus nunggu dulu renggang antara MA8 dan 21. Gitu nggak, Coach? Iya, betul. Jadi harus nunggu dulu renggang ya. Jadi kalau misalkan MA821 sama 125-nya masih nempel sebetulnya ya kurang kurang bagus lah ya untuk entry Iya, betul. gitu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Kita ambil contoh ya. Dari tren yang sedang naik. Nah, ini ya. Ini kan trennya naik nih. Ya, trennya naik. Si MA ini berada di bawah candle ya. Di bawah candle. Ini candle di atas. Kelihatan nggak? Ya. Ini si candle ada di atas. Ya. Nah, lalu di sini ada candle yang berhasil breakout MA8 maupun MA21-nya. Ya, ini nih. Area ini. Nah, di sini juga terjadi persilangan antara MA8 dan MA21-nya. Nah, kapan kita entry? Ini biarkan dulu ya. Yang pertama ini biarkan. Yang kedua kita cari nih. Ini kan udah berjarak nih antara si MA merah dan MA birunya udah berjarak nih ya. Tapi di sini belum ada sentuhan. Di sini baru ada terjadinya sentuhan. Ya, sentuhan pertama nih di sini. Ini bisa teman-teman langsung ambil posisi sell atau misalkan di MA21-nya gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman sukanya yang apa ibaratnya tuh yang buru-buru atau yang ekstrim ya entry-nya ketika MA8 kesentuh langsung aja entry gitu. Nanti misalkan MA21-nya kesentuh lagi ya udah. Kalau misalkan jaraknya lebih dari 5 poin gitu ya, bisa averaging. Tapi kalau misalkan di bawah itu jangan dulu gitu ya. Jangan terlalu dekat juga averagingnya. Nah, udah udah kena nih ke MA8-nya. Dia kena juga ke MA21-nya. Alhasil dia melakukan penurunan lagi. Begitupun sama ya. Cuman nih satu lagi ya eh, tips dari saya mungkin eh, kalau misalkan si MA ini udah nggak press gitu ya, udah nggak press, ini teman-teman jangan ibaratnya udah 3 kali mantul di MA itu misalkan di MA ini nih misalkan satu ya di sini satu di sini dua di sini kan tiga nih ketiganya nih nyentuh. Nah ini jangan terlalu ya. Kalau misalkan lebih dari tiga kesentuhnya jangan dipakai lagi. Biasanya kalau nggak salah tuh rumusnya tuh eh palit 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 terus pulse pulse palit lagi terus pulse lagi gitu. Makanya jangan kalau misalkan udah 2 kali kesentuh ya udah lupain aja. Mending nyari momen lain lagi gitu. Dan kalau misalkan pengen lebih aman lagi teman-teman harus perhatikan lagi yang namanya balik lagi ke basic yaitu support dan resistennya. Kalau misalkan di sini, misalkan di sini kita ambil posisi sell misalkan di area resisten misalkan. Itu kan cocok ya. Kalau misalkan di area support kita ambil posisi sell, meskipun kan kalau MA ini meskipun ada di area resisten, kalau dia nyuruh buy itu bakalan buy aja terus gitu. Makanya kenapa ada yang sering kejebak ketika misalkan di menggunakan MA ini tuh dia tuh ambil posisi buy mengikuti MA-nya, ternyata harganya turun jauh.
ada istilah yang namanya buy di pucuk, misalkan kayak gitu. Nah, itu karena tidak memperhatikan support dan resisten juga, gitu, teman-teman ya. Makanya harus diperhatikan support resisten dan seberapa kali ini, berapa kali ketika sudah adanya penyilangan, terus dia MA-nya balik lagi. Tapi kalau misalkan si MA-nya berjarak sama candlenya itu bisa ya ambil posisi lagi. Kalau misalkan di situ-situ aja, misalkan kayak gini, nah jangan, lebih baik nyari momentum yang lain lagi, gitu. Itu pengetahuan saya ya, teman-teman, gitu. Kayak ada lagi Mas Aden? Nextnya mungkin dari Kak Selsa Aulia. Coach di atas itu kan ada resisten valid tuh beberapa kali rejection atau penolakan gitu. Nanti news ada kemungkinan ketembus nggak katanya gitu. Bisa, bisa. Masih ada kemungkinan kalau misalkan untuk ke breakout ya. Ini masih Betul. ada kemungkinan, masih ada kemungkinan. Ini kan SBR ya, support become resistant ya di sini ya, tertandai. Ini masih ada kemungkinan untuk di breakout ya. Apalagi kalau misalkan eh, newsnya, rilisnya sesuai ya dengan forecast, Ya, itu negatif. bisa mendorong gitu ya, bisa mendorong kenaikan untuk gold ini gitu loh ya. Karena ditarik dari rank hariannya pun masih bisa berpotensi mengejar ke 2644 gitu ya. Makanya bisa ke breakout nih di si 2633-nya tuh masih bisa berpotensi ke breakout gitu. Masih bisa berpotensi ya gitu. Pending order saya udah kebuka. Iya, sama Pak. Pending order saya juga udah kebuka. Kalau 10.000 lot berapa dan sprint berapa dan komisi berapa Pak? Kalau untuk lot penggunaan di 10.000 itu saya menyarankan 10% dari modal Pak. Berarti kurang lebih maksimalnya penggunaan lotnya itu di satu lot. Tapi jangan langsung satu lot ya entry-nya. Bisa teman-teman pecah misalkan mau jadi 5 posisi berarti 0,2-an pakainya. Kalau misalkan pengen lebih banyak entry-nya ya Bapak pakainya 0,10. Itu bisa menjadi 10 posisi gitu. Untuk komisi berapa? Untuk komisinya itu per 0,10 itu $3 gitu. Kalau untuk sprint 3,5 ya untuk gold dan untuk forex paling kecilnya itu di 1,8 di Euro USD gitu. Rata-rata target per bulan profit berapa Om dari modal kalau boleh, kalau Om pribadi? Kalau target pribadi ya sebenarnya kalau misalkan eh, 5 sampai 20% per bulan pun udah bagus ya. Udah udah bagus gitu. Kalau misalkan pokoknya kalau saya tuh targetnya tuh hariannya tuh satu hari 1% gitu. Kalau namanya target kan itu bisa tercapai dan enggak ya. Misalkan hari ini loss ya udah nggak jadi masalah gitu. Cuman kalau misalkan target hariannya 1%, kalau untuk bulanannya itu 5 sampai 20% dari modal gitu. Meskipun dari hasilnya itu misalkan 3 bulan udah BEP, misalkan udah balik modal kan kita nggak tahu ya. Cuman kalau misalkan marketnya enak, apalagi banyak tragedi-tragedi yang membuat satu arah tuh di emas itu enak banget gitu. Tinggal follow aja trennya gitu. Apalagi kalau misalkan perang yang kayak gitu, bukan ngedoain mudah-mudahan perang ya. Cuman kalau misalkan ada terjadinya perang ya udah lupain dulu aja selnya gitu. Kalau untuk di emas gitu. Targetnya ya 20 sampai 5%. Meskipun kalau misalkan dilihat dari eh historinya misalkan ya. Kita lihat nih history trade-nya ya. Nah, ini kurang lebih Pak. Nih, dari balance 20.000 ya. Balance 20.000 deposit itu April tanggal 23 ya. Sekarang berarti kurang lebih hampir 8 bulan ya.
keuntungan udah 96.000 ya. Penarikan baru 31.000 gitu. Balance balance yang tersisa sekarang di 8.300 83.000 gitu. Gitu, Pak. Kalau Miss Chanle udah BP itu berapa kali gitu. Kalau pakai H1 entry di time frame berapa? Kalau H1 ya pakai H1 aja gitu. Cuman kalau misalkan eh, saya saya kan sebenarnya kalau misalkan trading itu menggunakan SMC ya. Tapi yang saya pakai itu hanya order blocknya aja. Makanya kalau misalkan eh, analisanya menemukan order block di time frame H1 misalkan, ya saya entry-nya mencari konfirmasinya di time frame M5 gitu. Cuman nanti kita bahas untuk next ya, karena ini dikhususkan untuk moving average dan Hmm. teknik yang digunakan oleh Mas Stanley Pasti gitu. Celi. Betul, betul. Terus ini ada yang nanya juga nih Coach, untuk apa namanya range harian gold. Sebetulnya tadi udah sempat Ya, dibahas sih. betul. Kalau untuk rank harian gold itu tanpa news ya, itu bisa sampai 25 atau 30 poin. Atau misalkan teman-teman asing nih dengan poin, yaitu berarti 250 pips sampai 300 pips 300 pip, betul. gitu. Buy Oke, SL di berapa? 1 banding 1 Pak. SL 10 poin, TP 10 poin TP 10 poin. Betul. gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang baru masuk ya, kita tadi udah buy di 2626. Sebetulnya tadi kita pending order gitu kan. Buy Betul, limit di ya. 2626 dengan SL di 2616 dan take profit atau TP di 2636. Betul. Oke, Mas Cahyo sudah mulai membiru Pak. Hehehe, cenah teh. Alhamdulillah. Nanti kalau misalkan udah running, sebetulnya kalau misalkan nggak sampai TP juga dan Nggak jadi masalah gitu ya. betul, Apalagi kalau misalkan teman-teman takut banget nih misalkan trading deket-deket news ya udah kalau misalkan udah profit ya amanin betul. dulu aja Misalkan gitu. udah running 30 pips atau 40 pips ya udah mending di close Iya, dulu aja Bapak Ibu. Gitu. Lot pakai cari dua aman. balance berapa coach katanya? Ini balance-nya di ini ya 83 ya, 83.000. Oke. Ngeri ya untuk balance-nya Master. Oke, Mas Al ya di sini Mas Al bertanya, maaf Mas untuk news malam ini bagaimana ya? Sebetulnya tadi udah dijelasin Mas Al Hmm. waktu di Cuman awal. cuman Mas Al mungkin baru masuk ya. Betul. Jadi kalau misalnya untuk news di malam ini, untuk forecastnya ini bad bad for USD. Jadi Betul. untuk efek ke gold ini bakal melakukan kenaikan. Cuman kalau misalkan ternyata aktualnya rendah gitu kan, lebih rendah daripada forecast dan sebelumnya gitu kan, bisa jadi ini bakal melanjutkan penurunan gitu kan untuk gold. Jadi tergantung nanti aktualnya ya. Cuma kalau Betul. misalkan dilihat dari forecast, ini forecastnya jelek buat USD. Jadi bakal ada kenaikan untuk gold gitu. Oke, untuk Bang Rohmat, Pak kalau pakai Fibo D1 apakah sampai 2658 katanya? Boleh Mas Iqbal? Ibo D1 Ya, Fibonacci pakai daily. time Oke, frame. berarti kenaikan. Oh, Tarik dari atas sampai bawah mungkin. oke. Kalau dari Fibonacci ya, jadi ngebahas ke Fibonacci gak apa-apa ya. Hmm. Kita ganti dulu warnanya ya. Tuh, tidak terlihat, Coach. Ntar, kita ganti dulu jadi kuning ya. Kuning atau putih deh, putih. Putih aja kalau biar jelas. Nih, kalau sebenarnya kalau misalkan kenaikannya 50%-nya ya, ini masih jauh gitu ya. Jauh. Betul, Masih ke 26 58. 58-an lah ya. Iya, Masih jauh kalau untuk kenaikannya. Kalau dari Pibo betul. ya, kalau dari Pibo cuman dia belum mampu melahap candle bearish yang satu ini nih. Jadi masih belum belum yakin gitu kalau misalkan si harga bisa Bisa ke sana. setinggi Betul. itu. Tapi kalau misalkan udah ada close candle nih di atas ini, candle bullish ya, di atas 2645,
itu masih bisa memungkinkan kenaikan berlanjut gitu. Karena ini cukup besar banget nih si berisnya gitu. Ya gitu mungkin kalau Betul. misalkan untuk di Vibo ya, karena ini kan Ya, D1 ya. betul-betul. Agak panjang juga, agak jauh kalau misalkan ke 265, apa Iya, 2658. iya, Karena sebetulnya untuk target terdekat kenaikan itu kita udah nandain ya iya di betul. kisaran 2633 sampai 2636, kurang lebih ke sana gitu kan untuk kenaikan di malam ini. Running ya Bapak Ibu kalau misalkan yang tadi ikut buy di 26 2626. ya. Ya, betul. Gitu. Saat ini posisi buy ya. TP berapa? TP-nya di 2636 Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Betul. Habis pertanyaannya kayaknya Bapak Ibu. Boleh kalau Hmm. misalkan ada yang mau bertanya ya. Izin nanya lagi Master, misal modal dulu max satu lot bisa ya? Kalau dibuat layar berarti untuk jeda layarnya berapa poin ya? Nah, Oke, nah, boleh coach. sebenarnya kalau misalkan untuk di 20.000 ya, menggunakan satu lot langsung itu bisa. Cuman ketika nanti misalkan mau menggunakan layering atau averaging, minimal itu yang layernya bagus itu ya. Per misalkan kita ambil posisi buy, berarti ketika nanti mau averaging, kita harus masuk itu di support berikutnya. Cuman kalau misalkan ranknya terlalu jauh, ya kita bisa ambil minimalnya jaraknya itu 5 sampai 70 pips gitu. 5 5 poin sampai 7 poin atau 7 lima poin. puluh pips sampai 70 pips gitu. Betul. Jadi jangan terlalu deket ya, apalagi Dekat. penggunaan lot yang Yang besar gitu. sangat besar gitu. Jadi Cuman kalau misalkan uh, eh, balance 20.000 menggunakan lotnya misalkan 0,2 berarti itu bisa 10 posisi. 10 posisi misalkan per 10 poin nge-layer itu jauh lebih aman pasti, betul. gitu dan safety. Apalagi misalkan ngambilnya buy, ya udah Betul. tinggal nunggu naik aja sih sebetulnya. Betul. Jadi Jangan jadi jangan jangan sampai ketika misalkan kita di akun kecil suka layering deket-deket nih gitu kan, atau misalkan istilahnya ngebatik gitu karena 0,01 0,02 gitu kan. Terus misalkan Bapak Ibu pakai modal besar dan lot besar, metodenya dipakai tuh ngebatik gitu kan, atau misalkan layeringnya banyak, itu sangat tidak rekomen gitu. betul. Kalau misalkan memang pakai modal besar dan misalkan emang entry-nya niatnya pakai modal besar, sebetulnya enaknya lebih ke single entry aja, ya nggak sih coach? Betul. Jadi Betul, lebih betul. lebih paten gitu. Kita udah nentuin TPSL di berapa, lotnya di berapa gitu. Kecuali kalau misalkan lotnya agak kecil, boleh gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu memang pakai metodenya averaging gitu. Betul. Jadi ibaratkan silot itu adalah peluru kita, Pak. Jadi kalau misalkan kita pakai misalkan jaraknya itu ibaratnya kita tuh adalah support ya. Kalau misalkan kita mau ambil posisi buy. Nah, silotnya itu peluru yang kita gunakan. Ketika misalkan orang itu jauhnya misalkan 20 meter lagi kita udah tembak nih misalkan udah menggunakan tiga peluru. Ibaratnya tiga posisi nih kita udah masuk nih. Nah, sedangkan posisi tersisa atau bukan posisi ya, peluru tersisa itu 7 lagi misalkan. Nah, nanti kita kan misalkan kita ambil nih posisi si target tuh 20 meter lagi dari kita gitu ya. Atau misalkan 20 poin lagi dari harga supportnya. Kita udah habisin nih misalkan semua peluru ketika nanti jaraknya yang benar-benar bakalan kena nih misalkan 1 meter atau misalkan udah depan banget nih kita nggak bisa manfaatin gitu. Sayang banget kalau misalkan si apa ibaratnya diborosin di jauh-jauh hari kecuali kalau misalkan balance-nya besar dan penggunaan lotnya kecil itu bagus. Misalkan balance-nya 10.000 bukan 10.000 deh. Misalkan 20.000 pemakaian 0,10 itu bisa dijarak aja tapi jangan jangan entry pertama di 2626, entry kedua 2625 itu jangan ya. Sama aja bohong gitu. Jadi kasih Betul, jarak aja. kasih Kasih jarak. jarak minimal 7 poin gitu. Misalkan ambil posisi pertama di 2630, ternyata ketarik
ambil posisi keduanya itu di 26, 23 gitu atau 26, Betul. 20 gitu itu jauh lebih bagus. Jadi Jauh lebih ketika bagus. ya Betul. averaging itu dilakukan agar kita meminimalisir resiko ya, bukan menambah resiko teman-teman ya. Jadi ketika misalkan averaging, kalau misalkan tahu nih harganya tuh udah kan dari candle juga udah kelihatan ya kalau misalkan candlenya kecil-kecil misalkan di saat naik berarti itu udah tandanya bahwa kekuatan si buyer itu udah melemah gitu. Kalau misalkan ya harganya udah BEP atau misalkan udah balik profit ya udah sikat aja ambil gitu. Cut cut posisi loss satu, cut profit satu gitu. Betul. Jadi nyari Ibaratnya ngambil tengah-tengah ya, Coach. ya Betul. ngambil BEP lah gitu. Jadi rugi rugi enggak profit dikit gitu daripada rugi banyak nggak ada Betul. profit gitu sayang Jadi banget lebih kan ke menyelamatkan gitu. Kecuali kalau misalkan memang trennya masih naik kuat gitu kan kita averaging di bawah buy ya, kita bisa hold sampai buy atas kita gitu. betul betul Terus ini juga ada yang nanya nih untuk Pak Mahendra Yuda sinyal hari ini apa gitu kan. Terus ada Kak Putra juga sudah ada signal kah abangku katanya. Untuk signal kita udah ya ambil buy di 2626 dengan take profit di 2636 dan untuk SL-nya stop loss-nya Bapak Ibu bisa di 2616. Itu betul eh, risk reward-nya 1 banding 1, ya 10 poin satu 10 banding satu poin ya karena gitu. intraday ya Betul, betul. Oke, kalau scalping jarak layar berapa pips? Kalau misalkan untuk scalping berapa pips, coach sarannya? Kalau kalau tadi kan, misalkan ya kalau tadi untuk kan intra, intraday intraday hmm. gitu. Nah kalau misalkan untuk scalping teman-teman tinggal lihat aja si MA-nya sih sebenarnya ya cuman kan yang namanya scalping tidak pakai stop loss dan tidak pakai TP oke tapi yang mau scalping itu harus punya batasan risiko tersendiri. Ibarat, misalkan kita ambil posisi buy, ternyata ke plotting 5 poin. Nah, syarat di awal, kita tuh sebelum masuk, oke, ke plotting 5 poin, kita akan buang dan ambil posisi baru. Gitu loh. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman scalping, entry, misalkan terus eh, ke plotting terus entry lagi ke plotting entry lagi jatuhnya jadi intraday nanti jauhnya gitu. Kalau misalkan untuk jaraknya kalau misalkan menggunakan MA 3 MA nih misalkan entryan pertama di MA 8, entryan kedua di MA 21, entryan ketiga di MA 125 gitu. Tapi di time frame yang lebih kecil. Misalkan M15, M30 itu bisa. Jadi per apa ya ibaratnya per MA itu entry per MA entry MA entry gitu ya jadi nggak bisa nentuin jarak sebenarnya kalau misalkan bagusnya itu setiap menemukan support maupun resisten kalau misalkan sell ya berarti resisten berikutnya kita ambil sell lagi kita tuh tapi turunin time frame-nya misalkan M15 M5 M1 gitu ya cuman kalau saya sih paling kecil itu di M15 untuk analisa ya gitu untuk Oke. news dia sell atau Mm-mm. buy katanya kalau untuk news ya prediksinya atau forecastnya itu adalah negatif untuk USD ya dalam kata lain berarti jelek untuk USD dan bagus untuk emas. Kalau misalkan yang USD-nya di belakang dan hasilnya jelek, maka itu akan mengakibatkan kenaikan. Tapi yang USD-nya di belakang ya. Kalau USD-nya yang di depan, itu akan turun ya. X XAU USD. Nah, kan USD-nya tuh di belakang ya. Itu kalau misalkan sesuai forecast-nya negatif, maka harga emas akan naik gitu. Begitupun kalau misalkan si USD, misalkan USD CAD, nah itu bakalan turun kalau si newsnya itu negatif. Begitupun sebaliknya kalau misalkan USD-nya di belakang dan hasilnya positif, dia bakalan turun gitu. Begitupun yang USD-nya di depan itu bakalan naik gitu, Pak. Baikkah Betul. kalau kita pasang posisi locking misalkan. Ya sebenarnya kalau misalkan locking itu kan sebagai teknik juga ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan bapaknya bisa punya plan untuk keluar dari lockingan itu ya sah-sah aja. Itu balik lagi ke teman-teman. Cuman kalau misalkan
gak mau pusing ya jangan jangan locking gitu. Betul, betul. Ini Pak Putra, news berarti bad for USD ya? Iya, forecast-nya ya, bukan Forecast. aktualnya. Betul, Baru betul. baru ibaratnya baru analisanya nih, baru Prediksi. perkiraan. Iya, Betul. prediksi atau perkiraannya bakalan negatif. Karena dilihat dari forecast-nya ada kenaikan dari 220 ke 223 gitu. Berarti ini kita ambilnya intraday ya, omku katanya. BTW saya pakai 0,02 lot. Modal di 2 juta masih aman kah abangku? Ya masih ya. Baratnya berarti menggunakan 20.000 ya 20.000 lot eh, si sorry balance-nya 20.000 dan penggunaan lotnya itu 2 gitu. Ibaratnya seperti itu Pak. Modal 2 juta menggunakan lot 0,02 Betul. yaitu Masih masih aman, Pak Putra. Tinggal pakai TPSL dulu aja untuk antisipasi. betul Gitu. gitu. Boleh ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan pengen ngebahas yang lain boleh request ke trading advisornya masing-masing Betul, ya. betul. Nanti Tinggal bisa request aja. dijadwalin gitu. Misalkan Gimana mau, betul. mm, mau misalkan mau belajar apakah harus deposit dulu? Tentu tidak ya. Tentu Iya, tidak. Itu betul. teman-teman bisa kita kan selalu ada yang namanya kalau misalkan teman-teman ada waktunya pagi itu kita selalu mengadakan yang namanya live Daily trading market daily market di YouTube. di YouTube. Tulis aja di Dimek Official. Itu setiap pagi ya, setiap pagi jam 9 ya, jam 9 atau jam 10 kita bahas tuh. Misalkan apa peluang di market hari ini seperti apa, terus akan ada apa apa news dan lain-lain itu dibahas semuanya. Signal biasanya kalau misalkan ada momentumnya pagi itu di-share juga secara gratis gitu. Betul. Kalau Jadi misalkan kalau teman-teman yang di Bandung misalkan mau belajar langsung tinggal datang aja ke Jalan Garuda nomor 88 Andir Bandung gitu. betul, Itu buka betul banget. Senin sampai Jumat gitu. Gitu. Silakan Mas Aden mau melanjutkan. Dari dari kak saya katanya nanyain, Miss Iya. Chanly kemana katanya? Kemana, Coach? Kecuali kurang enak badan dia. Oke, untuk Mas Mahendra, untuk minimal deposit berapa Kak? Untuk minimal deposit sendiri tadi udah sempat jelasin ya. Kita ideal modalnya itu mulai start dari 10.000 USD Kak Mahendra Betul. gitu kan. Kalau misalkan kita kan pakai fixed rate ya, yang dimana satu dolarnya itu 10.000 rupiah. Jadi kalau misalkan berbicara 10.000 USD itu bukan 160 juta, 150 juta, bukan. Kita fix berarti artinya di 100 juta gitu. Supaya lebih ke hitungan depo sama WD-nya juga sama sih Sama itu ya. ya, dan untuk ngehitung profitnya juga lebih gampang gitu. Terus kalau misalkan ini mungkin pertanyaan dari Kak Satrio, kapan kita mulai tambah lot saat equity bertambah Bang katanya. Iya, sebenarnya kalau misalkan kalau tradingnya yang di kompon ya atau enggak di WD-WD misalkan ya udah kalau misalkan si balance pertama misalkan 20.000 udah naik ke 40.000 ya udah naik lot gitu ya. Udah 100% baru naik lot. Kalau misalkan baru 50% jangan deh ya, jangan dulu. Konsistenin dulu aja. Baru 100% naik, udah 100% lagi naik lagi gitu. Ya. Jangan serakah teman-teman, ya. Itu yang membahayakan. Karena market itu kadang dia nurut sama analisa kita, kadang juga sembarangan gitu. Karena analisa itu hanya apa ya? Hanya bantuan. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak analisa pun, sebenarnya kalau di trading forex itu 50-50 ya. Karena hanya dua arah, naik dan turun. Ya. Nah, kita analisa ini untuk menambah probabilitasnya. Dia cenderung kemana nih, ke naik atau ke turun gitu. Makanya kita analisa. Bukan sebenarnya kalau misalnya, oh analisanya naik, kita all in misalkan 100% modalnya di buy misalnya kayak gitu. Itu enggak ya, enggak banget. Enggak, jangan sampai. Karena analisa itu enggak ada yang 100% benar gitu. Makanya kenapa ada yang namanya apa SL dan TP itu untuk
meminimalisir resiko. Dan lebih baiknya ketika sebelum masuk market, kita hitung-hitungan dulu siapnya berapa stop lossnya nih. Misalnya kerugiannya 300.000 ya udah SL-nya pasang di 300.000. Gak harus melulu nyamain dengan masternya. Misalkan masternya stop lossnya di sekian atau misalkan entry-nya misalkan si master udah duluan nih misalkan. Tapi kita misalkan kayak saya nih, misalkan buy-nya udah sekarang nih. Tapi resikonya kalau misalkan menggunakan lot 0,10 itu 1 juta. Teman-teman misalkan belum sanggup kehilangan 1 juta misalkan kayak gitu. Ya udah tinggal buy limit aja di harga misalkan lebih bawah misalkan di 26, 21 misalkan karena kesiapan ibu tuh misalkan atau bapak tuh 500.000 ya udah 5 poin ke harga SL-nya pasang pending order nggak usah disamain cuman resikonya kalau misalkan nggak kena ya udah nggak jadi rezeki gitu loh gitu itu balik lagi sih kesiapan teman-teman kalau misalkan siap dengan mengikuti resikonya silakan nggak juga nggak jadi masalah itu karena trading ini enaknya balik lagi ke teman-teman masing-masing yang punya modal gitu teman-teman pengen resikonya berapa itu bisa gitu. Namanya itu FOMO bang, jangan FOMO gitu katanya. Apa katanya? Kalau depo 100 berapa bulan balik modal pak katanya. Ya kalau misalkan pahit-pahitnya 5 sampai 20% per bulan ya kurang lebih paling cepet gitu ya 5 bulan udah BEP itu paling cepet ya kalau misalkan lancar 20% target per harinya 1%-nya itu tercapai. Cuman kalau dilihat yang udah itu 2 bulan sampai 3 bulan udah pada balik. Cuman dengan keadaan market di Agustus, bukan Agustus ya, April, Mei, Juni yang kemarin seperti apa? Lihat aja marketnya di eh, bulan April, Mei sama Juni itu seperti apa marketnya. Kenapa orang-orang bisa pada balik modal? Mungkin pergerakannya yang signifikan satu arah misalkan naik naik terus gitu. Itu yang bisa mengakibatkan. Jadi kalau misalkan ditanya bisa balik modal berapa lama? Itu balik lagi sih sebenarnya. Ada yang rupa-rupa gitu ya, ada yang 2 bulan udah bahkan udah ada yang 1 bulan juga udah ada. Cuman dengan market yang seperti apa? Misalkan harga ini tiba-tiba naik misalkan ke 3.000 misalkan ya. Nah, itu tinggal Bapak deposit aja, tinggal tunggu momentum untuk turunnya. Udah itu nggak harus nunggu 1 bulan kayaknya udah balik modal itu. Gitu kalau udah bener nih misalkan si harganya tuh penurunannya udah signifikan nih. Misalkan kalau misalkan dia kan di gold itu kalau misalkan dia udah bikin resisten baru, kalau turunnya itu nggak tanggung. Misal ini kemarin 2791 seharinya turun bisa ke 64 poin. 64 poin. Dan kalau misalkan dihitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 11 hari itu bisa nyampe 250 poin. Gitu kalau misalkan 0,10 gitu ya udah 25 juta mungkin ya. Kalau Ya, udah 0,10 ya 2.500. ya 2.500 kalau 1 lot berarti udah 25.000. Betul. Kalau 2 lot ya tinggal dikalikan aja terus gitu. Kalau ngitung profit mah gampang. Itu pertanyaan Pak Hasan udah dijawab belum, Mas Yang Tripod? mana yang mana? Yang teknik 3MA ini apa bisa dikombinasi dengan Bollinger Band? Oh bisa tentunya bisa 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 Pak. Cuman kita menggunakannya MA8-nya aja ya. MA8-nya kalau misalkan digabungin sama misalkan kita ambil contoh ya. Kita pasang juga nih si Bollinger Band-nya. Cuma bakalan pusing Pak. Kebanyakan garis. Ketutup jadinya si itunya. Misal kita contoh ya. Pakai Bollinger nih. Tambahin. Tuh bakalan kayak gini Pak. Bakalan pusing. Jadi kalau misalkan kalau mau ya pakai yang MA8-nya aja.
gitu. Kalau mau pakai MA 8-nya aja, Pak. Jadi si MA 8 ini untuk dijadikan TP-nya. Entry-nya di mana? Entry-nya di Bollinger atas di upper band ya, di upper band. Dan kalau misalkan dia udah ada di bawah nih di lower bandnya ya MA 8-nya itu dijadikan take profitnya. Kalau untuk Bollinger Band itu bisa banget di keadaan apapun, sedang ngetrend, sedang sideways itu bisa. Cuman kalau untuk MA hanya bisa digunakan sedang tren aja. Kalau sideways-nya rank hari ranknya itu misalkan 15 poin itu agak kurang riskan ya, apalagi penggunaan eh, MA 8 dan MA 21 itu terlalu jauh. Kalau mau dikurangin lagi, diperkecil MA 8 sama MA 13 misalnya kayak gitu. Itu bisa. Seperti itu. Ada lagi Oke, pertanyaan? Kalau dari misalkan Kak dari Kak Rizky, Mr. Iqbal mungkin. Kalau intraday pakai metode 3MA, biasanya itu dapat berapa momentum per hari atau rata-rata per bulan di Gold Om katanya. sebenarnya kalau misalkan itu bisa dilihat ya, kalau misalkan menggunakan 3MA ini, teman-teman bisa lihat dari entriannya Miss Chanli aja ya. Kalau misalkan karena kan sebenarnya kalau saya pribadi ini tidak begitu tiap hari menggunakan MA. Cuman kalau lihat dari Miss Chanli itu bisa menciptakan per harinya tuh bisa 1 sampai 5 poin, 5 poin lagi, 5 posisi ya, entry 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 selesai gitu. Momentumnya itu banyak kalau menggunakan MA. Ya gimana mau banyak, misalkan dia udah naik, hariannya naik, nyentuh MA, buy lagi, naik, balik lagi ke MA, buy lagi gitu. Jadi beberapa kali, cuman lebih baik sih punya target harian, misalkan harga target hariannya 1%-nya, kalau misalkan udah 1% ya udah tinggal lanjut besok aja, karena terlalu over trade juga nggak baik gitu. Kalau Setuju, untuk setuju. kalau untuk momentum sih banyak ya, Banyak bisa banyak banget satu gitu. sampai tiga lah minimal, Perharinya ya betul perharinya banyak kok, minimal apalagi satu. kalau misalkan untuk time frame sebetulnya time frame kecil di M15 M30 itu lebih banyak, cuman kalau misalkan tadi kan nanyanya intraday gitu kan, ya perharinya 1 sampai 3 sih ada untuk momentum di 3MA ini gitu. Terus oke, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Satrio mungkin ya. Jika kita sudah melakukan tambah lot lalu kita konsekutif loss nih 3 kali berturut-turut, apakah lot yang masih kita pakai masih disamain Bang katanya? Iya, harus harus tetap disamain ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita rubah untuk ngejar recovery-nya itu akan lebih sulit gitu. Kalau misalkan diturunin lotnya itu bakalan bakalan lebih, kita kerjanya misalkan harus ekstra, yang tadinya 3 kali, ini 3 kali kena stop loss. Kalau misalkan menggunakan lot yang sama itu minimal dengan 3 kali take profit pun udah selesai. Cuman kalau misalkan lotnya dikurangin, yang tadinya harus 3 kali menjadi enam kali profit gitu gitu. Jadi lebih baik dikonsistenin. Makanya kalau misalkan untuk melakukan kenaikan lot itu minimal ya 100% dulu gitu. Si modalnya kita misalnya udah 10.000, profit 10.000 jadi 20.000, nah baru naikin lot gitu. Kalau misalkan profitnya belum 100% jangan dulu Betul, betul, gitu ya. setuju, setuju. Kecuali kalau misalkan gini, misalkan udah balik modal nih gitu kan, 10.000 modal, profitnya udah 10.000. Nah, 10.000-nya di WD tuh modalnya. Kan sisa Ya, sisa profitnya tuh. Nah, lotnya mau ditaikin itu bebas. Karena itu kan boleh. ketika kita udah WD modal, kita lebih enjoy tradingnya pakai profit Betul, gitu. ditambah nggak akan punya beban gitu. Betul. Cuma jangan sampai profitnya habis semua. Itu Iya, nyeseknya, sayang, sayang. itu Meskipun nyeseknya minta meskipun ampun. nggak Betul, rugi gitu ya, cuman buang-buang waktu Pak kalau kayak gitu. betul gitu. Pak Andri, maaf Bang, mohon dijawab pertanyaan terakhir. Itu MA yang Ya, merah MA. 8, terus biru 21, MA terakhir yang kuning itu 125 ya. Semuanya metodenya eksponensial, Betul, seperti itu. betul. Terus ada Mas Al juga untuk 3MA ini pakai moving average
berapa aja coach? Tadi udah dijelasin ya, Ya, 8, 21 delapan dua sama satu sama 125 ya, pakainya metodenya eksponensial semua ya. gitu. Ya, eksponensial semua. Oke, Bapak Ibu, kita udah hampir sejam setengah ya nemenin Ya, Zoom di betul. malam ini. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next waktu, Ya. mungkin di minggu depan. Di minggu depan kita berdoa aja mudah-mudahan gitu kan, Mesti Chandli sehat dan yang isi Dan pun bisa bisa langsung langsung ya masih Mesti Charlie-nya. Chandli Ya. gitu. Kan lebih enak ya kalau misalkan Mesti Chandli sendiri Ya, yang yang punya ngisi. tekniknya gitu. Betul, yang punya tekniknya. Jadi Bapak Ibu mau bertanya langsung aja di situ gitu kan. Terus Betul. kalau misalkan tadi yang nanya SMC coach katanya, itu Nah, bisa itu bisa request ya. aja. Bisa Betul, request. bisa request aja. Jadi kita di lain waktu mungkin kita mungkin private edukasi seperti ininya ngebahas tentang teknik SMC gitu kan. Betul. Dan terakhir mungkin terima kasih juga buat Bapak Ibu yang udah hadir dan udah setia ya dari Udah awal. nyempetin gitu ya. Betul, udah nyempetin dari awal kita opening sampai sekarang closing gitu. Insya Allah gitu kan kita di sini cuman sharing ya, sharing sama Bapak Betul. Ibu, bukan kita menggurui, kita belajar bareng-bareng gitu kan. Ini Ya, mah betul. ibarat kata kita belajar teknik yang di mana ya mungkin udah ada apa namanya, udah ada eh, kita udah memperdalam gitu kan, dan udah ada riwayat historinya juga yang bagus ke belakang gitu. Mungkin cukup segitu sih dari aku pribadi, dari Coach Iqbal ada nggak? Ada mungkin Cukup ada. ya Mas Aden. Oke. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan nonton dan jangan lupa terus belajar ya karena kalau misalkan di market itu nggak ada yang jago. Jadi harus tetap Oke, belajar ya. Seperti betul itu. betul. Mas Aden. Quotes di hari ini ya, jangan lelah untuk belajar. Memang Nah, betul itu. gitu kan, karena Betul. trading tiap hari kita pasti Ya, belajar Kak. gitu kan. Ya, karena setiap hari pergerakannya beda-beda. Beda-beda, Ya, dan nggak untuk sama. kayak informasi-informasi fundamental juga beda-beda gitu kan. Jadi Betul. ya perbanyak belajar aja tiap harinya Ya, gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nextnya bisa langsung bertanya ke trading trading partner. advisor, Iya, betul. betul, atau misalkan ke eh, Bapak Ibu yang ngajakin untuk join ke webinar malam ini gitu. Oke, mungkin dari saya dan Fikri sekian, Saya dan Muhammad dari Iqbal Nurbalak Iskandar. Oke, mungkin Pamit undur diri. untuk edukasi malam ini cukup sekian ya, Coach, sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, see you next Dadah. time Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Oke.